Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di dalam tubuh Soyen, api dan petir hidup berdampingan. Kedua energi itu sangat kuat, namun mereka tidak saling tolak. Sebaliknya, mereka tampak menyatu. Seperti yang saya duga. Soyen mengangkat telapak tangannya melihat busur listrik yang mengalir di bawah kulitnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Warisan yang diberikan di bawah petir kepada Soyen tentu saja lebih dari sekedar kedua lengannya. Sebagian besar kemampuan Soyen untuk menahan 160 sambaran petir berasal dari kekuatan petir di dalam lengannya, yang mendorong tubuh petir dewa abadinya ke tingkat yang lebih tinggi. Soyen dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah kulitnya, di setiap inci ototnya, terdapat kekuatan yang tampaknya siap meledak kapan saja. Soyen mengepakkan tinjunya, api langsung menyala, disertai dengan busur listrik yang berderak dan mendesis. Tinju api pemusnahan, jika dapat diresapi dengan tubuh petir dewa abadi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Setidaknya mencapai tingkat teknik do peringkat domain. Gumam Soyen sambil melihat tinjunya. Jurus tinju api pemusnahan adalah teknik yang dikembangkan Soyen secara spontan selama pertarungannya dengan dewa petir yang dirasuki iblis. Namun kekuatannya terbukti secara nyata dalam pertempuran. Teknik ini melibatkan pemadatan teratai api surgawi, lalu menahannya dalam tinjunya. Mengadakan kekuatan ledakan teratai untuk memberikan kekuatan ledakan pada tinjunya. Tentu saja Soyen telah mengalami konsekuensinya. Kedua lengannya hancur. Jurus tinju api pemusnahan menuntut terlalu banyak dari tubuh fisik. Tetapi selama saya mengkultivasi tubuh petir dewa abadi, saya seharusnya tidak mengalami nasib yang sama, yaitu kedua lengan saya hancur. Gumam Soyen pada diri sendiri. Dalam pertarungannya dengan dewa petir yang dirasuki iblis, dia mengandalkan kekuatan dari tetua Zan untuk melepaskan teknik bertarung di luar batas fisiknya. Kali ini dia harus menggunakan menara roh kekuasaan Shinchan sebagai pengecualian. Tetapi menurut tetua Zan, masalah akan segera datang. Jadi Soyen harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi cukup kuat. Lagi 320 petir tempa. Tanpa membuang waktu, Soyen berteriak kepada sosok emas di udara, dan petir tempa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang. Meskipun tubuh fisik Soyen telah menjadi jauh lebih kuat, jumlah petir tempa yang terlibat ganda masih jauh melebihi batas daya tahan tubuhnya. Di arena tempa, Soyen berlumuran darah, tubuhnya yang telah diperbaiki sekali lagi dipenuhi luka. Seluruh arena berlumuran darah dan dagingnya. Metode penempaan tubuh yang gila ini sangat mengerikan untuk dilihat. Kemauan kuat Soyen bersinar terang di bawah petir tempa, seolah-olah menekannya dengan paksa. Luka parah, pemulihan. Luka yang lebih parah, pemulihan lagi. Rasa sakit tidak hilang dengan paparan berulang. Setiap gelombang penderitaan fisik menembus jauh ke dalam jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan runtuh. Di bawah siksaan seperti itu, kesadaran Soyen menjadi kabur, dan ia dengan keras kepala menahannya, hanya dengan secuil kemauan sadar. Namun tekad kuat ini juga menyebabkan aliran listrik di bawah kulit Soyen menjadi semakin padat. Setelah setiap pemulihan dari cedera parah, dan otot-otot di tubuhnya yang menggeliat menjadi semakin agresif. Sementara itu, ketika Soyen dan yang lainnya masih tenang dalam kultivasi mereka di istana roh petir, sebuah bahtera muncul di luar istana. 3 sosok berdiri di atas bahtera, menatap laut hampa dari kejauhan. Ini adalah lokasi yang diberikan Yang Mulia Ratu kepada kami. Ketiganya memandang laut hampa di hadapan mereka, tetapi laut itu benar-benar kosong, tanpa apapun. Tidak ada apa-apa di sini. Kita bergegas ke sini begitu cepat. Seharusnya kita tidak pulang dengan tangan kosong. Ketiganya mengurutkan kening, mengamati sekeliling mereka. Mungkinkah Yang Mulia Ratu memberi kita petunjuk yang salah? Mustahil. Ini ada di sini. Mungkin ada segel yang sangat kuat di sini, menyembunyikan wujud aslinya.
Salah satu dari mereka bergumam lalu melambaikan tangannya. Gelombang muncul dan penghalang transparan muncul di depannya. Seperti yang saya pikirkan, ini adalah segel yang dibuat oleh dewa perang. Kita bertiga seharusnya bisa memecahkan bersama. Ketiganya menyipitkan mata, saling bertukar pandang, mengangguk, lalu semuanya melihat ke arah penghalang. Aura mereka sangat besar, segel tangan mereka terus berubah, memadatkan bola energi besar di atas kepala mereka, yang kemudian mereka lemparkan ke depan. Dengan suara teredam, bola energi itu langsung menghantam penghalang transparan. Tetapi bagaimana mungkin segel yang dibuat oleh dewa petir dapat dengan mudah dipecahkan? Bola energi itu ditelan oleh penghalang, segelnya tetap ada, dan istana roh petir tidak mengungkapkan wujud aslinya. Segel istana roh petir diserang, dan keributan mencapai bagian dalam istana itu sendiri. Rubah petir yang menemani Xiaoyan terkejut dan segera berlari ke jalan utama. Dari jauh ia dapat melihat 3 orang berdiri di atas sebuah peti karena segel tersebut. Istana roh petir saat ini tersembunyi. Sementara ketiga penyerang berada di tempat terbuka, mata rubah petir tampak serius seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Mustahil, istana roh petir telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ada orang yang dapat menemukannya? Rubah petir memandang ketiga sosok di atas peti itu. Setelah melihat banyak sekali tokoh kuat, ia dapat menebak dari ketiga orang ini bahwa kekuatan mereka setidaknya berada di tingkat dosen. Tentu saja kekuatan mereka jelas lebih rendah dari dewa petir. Jadi mereka tidak dapat dengan mudah memecahkan segel dewa petir. Lei Hu melirik kembali ke Xiaoyan yang masih berada di platform penempaan petir di istana timur. Istana roh petir sangat tersembunyi dan sulit dideteksi. Lei Hu merasakan firasat buruk. Tamu tak diundang tidak pernah baik hati. Ketiga pria itu gagal menembus segel istana roh petir pada percobaan pertama mereka, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka mengangkat tangan mereka lagi, bersiap untuk menyerang segel itu untuk kedua kalinya. Namun pada saat itu suara gemuruh datang dari laut hampa. Sesaat kemudian sebuah batara kedua muncul di laut hampa, hanya membawa satu sosok. Orang ini mengenakan mahkota emas dan baju besi emas, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, memancarkan aura yang luar biasa. Aliansi Dewa Petarung. Mata ketiga pria di bahtera lainnya langsung menjadi dingin. Pria berbaju besi emas itu tidak memperhatikan ketiga pria di bahtera lainnya, tetapi menatap lurus ke depan, seolah-olah hanya ke arah istana roh petir. Kemudian dengan kibasan lengan bajunya, sebuah tombak emas terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya emas, dan langsung menembus segel istana roh petir. Dengan raungan yang mengakakkan telinga, penghalang penyegelan istana roh petir terbentur dengan tombak emasnya. Lautan petir di sekitarnya mulai bergejolak dan kilat melingkari tombak emas di penghalang penyegelan, hanya untuk dibelokkan oleh tombak itu. Hancurkan! Pria berbaju emas itu kembali mengayunkan lengan bajunya, memperkuat kekuatan tombak emas sekali lagi. Akhirnya penghalang penyegelan istana roh petir hancur dengan serangkaian suara retakan. Kemudian seluruh segel runtuh ketika seperti cermin yang pecah karena kerikil. Istana roh petir yang sebelumnya tersembunyi muncul kembali di lautan hampa. Sialan! Jantung Lei Hu berdebar kencang. Penghalang penyegel yang dipasang oleh dewa petir telah dengan mudah ditembus. Di dalam istana timur di arena penempaan, hampir 1000 petir penempaan menyambar secara bersamaan. Seketika seolah-olah seluruh daging dan darah Xiaoyan menjadi transparan di bawah petir penempaan, membuat organ dalam dan aliran darah di tubuhnya terlihat jelas. Di dalam petir penempaan, mata Xiaoyan berubah sepenuhnya menjadi perak seperti kilat. Busur listrik mengalir di dalamnya. Tubuh petir dewa abadi beredar dengan cepat di bawah tubuh Xiaoyan. Kilat menyambar di bawah kulitnya. Tubuh bagian atasnya yang telanjang, otot-ototnya bergelombang, tampaknya mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim.
Jeritan Suen bergema dari istana roh petir, dan 2 bahtera di kejauhan juga menoleh setelah mendengar suara itu. Pria berbaju emas dan 3 orang lainnya semuanya memiliki kilatan tajam di mata mereka. Pria berbaju emas mengangkat jari, dan bahtera di bawah kakinya melaju menuju istana roh petir. Melihat ini, ketiga orang di bahtera lainnya tidak ragu-ragu dan segera mengarahkan bahtera mereka untuk mengikuti dengan dekat. Lautan petir tidak dapat menghentikan kedua bahtera. Mereka mengabaikan petir di dalamnya dan berlayar lurus melewatinya, berhenti di depan jalan utama istana roh petir. Sosok berbaju emas melompat turun diikuti oleh ketiga orang dari bahtera lainnya. Pria berbaju emas itu akhirnya menunjukkan sedikit kekesalan. Menggenggam tombak emasnya, alisnya sedikit berkerut di bawah mahkota emasnya. Kemudian dia berbalik untuk melihat ketiga orang di belakangnya. Saya adalah dewa penguasa tombak emas dari aliansi dewa petarung. Kalian akan segera mundur atau kalian akan dibunuh tanpa ampun. Pria berbaju emas itu berbicara perlahan, auranya memancar keluar. Ketiga orang ini belakangnya segera menjadi serius. Tetapi mereka tidak menunjukkan niat untuk mundur. Kita bertiga bersaudara perlu memperkenalkan diri, kan? Ketiganya saling bertukar pandang dan tersenyum tipis. Di bawah aura mengesankan pria berbaju zirah emas itu, ketiganya tetap tak terpengaruh, seolah tidak merasakan tekanan apapun selain lebih tenang. Saya Sen Yijun dari kuil dewa kuno. Saya Sen Kijun dari kuil dewa kuno. Saya Sen Lianjun dari kuil dewa kuno. Ketiganya berbicara bergantian. Setelah mereka selesai berbicara, pria berbaju zirah emas itu berhenti sejenak sebelum perlahan terbalik untuk melihat ketiganya. Kemudian dia berkata, "Jadi kalian bertiga adalah dewa agung dari kuil dewa kuno. Saya pernah mendengar tentang kalian. Namun saya menasihati kalian, kuil dewa kuno itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh kuil dewa kuno kalian. Jangan sampai kalian mendatangkan kehancuran sendiri." Saat pria berbaju zirah emas itu berbicara, matanya sedingin es berusia ribuan tahun. Dia sepertinya ingin menggunakan aura aliansi dewa petarung untuk mengintimidasi ketiga dewa agung itu dan membuat mereka pergi. Namun ketiga dewa agung itu tersenyum penuh arti. Pemimpinnya, Sen Yijun, tersenyum polos dan berkata, "Kuil dewa kuno saya tidak dapat memilikinya. Jadi apakah aliansi dewa petarung kalian pantas mendapatkannya?" Setelah mengatakan ini, aura pria berbaju emas itu tiba-tiba melonjak. Meskipun terkekang oleh mahkota emas, rambutnya bergerak tanpa hambatan, memancarkan aura yang sangat dan mengesankan. "Sepertinya kuil dewa kuno kalian sudah lelah hidup. Saya akan melapor ke aliansi dan memusnahkan seluruh kuil dewa kuno kalian." Pria berbaju emas itu tampak belum pernah merasa begitu diremehkan sebelumnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Anda terlalu meremehkan alam dewa kuno. Apakah Anda pikir hanya aliansi dewa petarung Anda yang memiliki dewa petarung bintang 9? Sen Yijun melanjutkan, matanya tidak menunjukkan rasa takut saat menatap pria berbaju emas itu. Sebaliknya, meskipun mereka bertiga tidak sengaja memancarkan aura apapun, mereka dapat merasakan bahwa pria berbaju emas itu waspada terhadap mereka. Mata dewa tombak emas menjadi gelap. Istana dewa kuno adalah kekuatan yang sangat rahasia. Tidak seperti aliansi dewa petarung, ia tidak menguasai semua alam. Namun, banyak jenderal aliansi dewa petarung menghilang atau binasa setiap kali mereka menginjakkan kaki di wilayah istana dewa kuno. Kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan 3 dewa terkenal di mana-mana. Jadi dewa tombak emas agak waspada. "Kalau begitu, Anda bisa menunggu sampai mati." Dewa tombak emas berbalik untuk pergi, agak takut. Namun bagaimana mungkin 3 dewa membiarkannya pergi begitu saja? Aura mereka tiba-tiba meledak dan dewa cahaya ilahi langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan dewa tombak emas. "Maaf,
Anda seharusnya tahu bahwa dimanapun istana dewa kuno saya menginjakkan kaki, aliansi dewa petarung Anda harus memberi jalan. Karena Anda baru saja berbicara dengan sombong, mengklaim akan menghancurkan dewa kuno saya, maka Anda akan tinggal di sini hari ini. Dewa cahaya ilahi tertawa dan ekspresi dewa tombak emas langsung berubah. 3 dewa hendak menyerang, namun pada saat ini di tengah lautan petir, kilat menyambar-nyambar, seolah dirasuki, melesat langsung dari lautan petir dan berkumpul menuju istana timur. Di udara, sosok muncul tanpa baju dengan percikan listrik bergemuruh di sekujur tubuhnya dan matanya dipenuhi dengan petir. Tangannya terentang dan kilat menyambar-nyambar tak terhitung jumlahnya dari lautan guntur melesat ke arahnya. 3 dewa agung dan dewa tombak emas yang berada di ambang pertempuran semuanya tertarik pada keributan mendadak itu dan menoleh. Xiuyan menunggangi petir, pelan mendekat. Lehu dalam hati mengutuk dan segera mundur. 3 dewa agung dan dewa tombak emas memandang Xiuyan, ekspresi mereka berubah serius. Mungkinkah ini orang yang dimaksud yang mulia ratu? 3 dewa agung saling bertukar pandang, sementara dewa tombak emas juga mengamati Xiuyan, menyelidiki kekuatan sebenarnya. Hanya seorang dosian, namun auranya menakutkan. Dewa tombak emas mencibir. Melihat ekspresi serius dari 3 dewa, dia tidak terkesan. Namun, jika benda itu ada pada orang ini, maka mendapatkannya akan mudah. Dewa tombak emas mengabaikan 3 dewa dan dengan ketukan ringan jari kakinya, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya emas, memegang tombak emas dan bergegas menuju Xiuyan. Siapapun Anda, serahkan benda itu dan saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh, teriak dewa tombak emas. Melihat bahwa dewa tombak emas telah sampai lebih dulu, dewa pencerahan dan dewa kebaikan agak cemas dan bersiap untuk bergerak. Tetapi mereka dihentikan oleh dewa penerangan. Melihat Xiuyan di udara, dewa penerangan secara alami merasakan bahwa kekuatan Xiuyan hanya setara dengan dosian bintang 2 yang dapat mereka bunuh dengan mudah hanya dengan lambaian tangan. Jangan terburu-buru, orang ini tidak mudah. Dewa penerangan ilahi berkata dengan sungguh-sungguh. Shen Yi, jika Jin Ji sampai duluan dan mengambil parang itu, Yang Mulia Ratu pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Shen Qijun agak cemas karena kekuatan Xiuyan terlalu rendah. Di mata mereka, seorang dosian adalah seseorang yang dapat mereka bunuh dengan mudah hanya dengan satu gerakan pergelangan tangan dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Di udara, Xiuyan tidak menjawab Jin Ji Shenjun. Jin Ji Shenjun jelas tidak ingin membuang waktu. Dia mendengus dingin dan menusukkan tombaknya ke arah Xiuyan. Seketika cahaya kemasan bersinar dari tombak itu, menembus kehampaan dengan ledakan sonik saat menusuk ke arah Xiuyan. Shen Yi, jika kita tidak bertindak sekarang, dosian ini akan dibunuh oleh Jin Ji. Shen Qijun sangat cemas dan ekspresi Shen Yijun juga serius. Jika Xiuyan tidak melawan, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Shen Yi, jangan lupa, kita tidak datang untuk barang itu. Yang Mulia Permaisuri mengatakan dia menginginkan hidup-hidup. Shen Liangjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pergi, hentikan tombak emas itu. Shen Yijun mengepalkan tinjunya. Kekuatan Dewa Tombak Emas sangat besar. Serangan tombak ini cukup untuk membunuh dosian manapun. Ketiga dewa bergerak menyerbu ke arah Dewa Tombak Emas. Menghadapi tombak ini, Xiuyan tidak hanya tidak mundur, tetapi malah mengepalkan tinjunya dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah tinju Xiuyan. Ketiga dewa tiba-tiba merasa bulu kuduk mereka berdiri dan segera menghindar. Dari lautan kilat di belakang mereka, puluhan kilat merah menghantam tinju Xiuyan. Xiuyan bergerak, melangkah ke udara. Semua puluhan kilat merah menempel pada tinju Xiuyan dan kemudian meledak ke arah tombak emas Dewa Tombak Emas. Tinju Xiuyan yang membawa puluhan kilat merah bertabrakan dengan tombak emas Dewa Tombak Emas. Hanya seorang dosian, Anda benar-benar mencari kematian.
Dewa tombak emas mencibir, sama sekali mengabaikan Xiuyan. Cahaya emas dan cahaya merah bertabrakan di atas istana roh petir. Tombak emas bersinar terang dan energi sumber ilahi melonjak seperti arus deras, berputar-putar di sekitar tombak sebelum melepaskan dampak yang mengerikan. Cahaya emas memenuhi langit, wajah Xiuyan dingin, matanya dipenuhi kilat. Tinjunya membawa banyak sekali kilat menyapu ke bawah. Kilat merah berkedip dan berderak dengan suara ledakan. Saat dua kekuatan tak terbatas itu meledak dengan raungan yang mekakkan telinga, cahaya emas Dewa Tombak Emas benar-benar hancur oleh kilat merah yang seperti ular berbisa tanpa henti memborbadirnya. Ekspresi terkejut muncul di mata Dewa Tombak Emas diikuti oleh ketidakpercayaan. Kekuatan Xiuyan sebenarnya lebih unggul darinya. Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya memiliki aura dosian. Dewa Tombak Emas segera mundur. Tombak emasnya menyapu, nyaris tidak mampu menghalau petir merah yang mengejar. Orang ini tidak biasa. Meskipun auranya hanya setingkat dosian, dia dapat memanipulasi kekuatan laut petir. Konon hanya Dewa Petir yang dapat melakukan ini. Dewa Cahaya Ilahi memandang pemandangan ini tanpa tampak terkejut. Mungkinkah dia Dewa Petir? Dewa pencerahan ilahi juga berseru dengan takjub. Tidak, kekuatan orang ini hanya setingkat dosian. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Dia mampu melawan Dewa Tombak Emas sepenuhnya dengan meminjamkan kekuatan laut petir. Dewa Cahaya Ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, namun dia mungkin tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun mengendalikan kekuatan laut petir jauh melampaui kemampuannya. Dewa Cahaya Ilahi juga mengangguk, memandang sosok Xiuyan dengan ekspresi kagum, menggunakan kekuatan dosen untuk melawan dosen dengan laut petir, dan yang terpenting, bahkan mengusir Dewa Tombak Emas. Tepat saat itu, kilat di mata Xiuyan menghilang, guntur di tubuhnya lenyap, dan seluruh tubuhnya seketika kehilangan kekuatannya, roboh lurus ke bawah. Serangan ini adalah serangan terkuat yang bisa dilancarkan Xiuyan. Dan dia sekarang pingsan. Hanya seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Bersiaplah untuk mati. Melihat ini, Dewa Tombak Emas segera mendengus dingin, lalu melesat ke arah Xiuyan yang pingsan. Tombak emasnya mengarah langsung padanya, namun ketika dewa itu melangkah di depan Xiuyan terlebih dahulu, sementara rubah petir melompat dan menangkap Xiuyan yang pingsan. Dewa Tombak Emas yang hendak membunuh Xiuyan dihentikan oleh ketiga dewa itu. Wajah Dewa Tombak Emas sedingin es saat dia berkata dengan suara berat, hari ini saya harus mendapatkan itu. Karena Anda bersikeras menghalangi jalan saya, maka saya akan membunuh Anda terlebih dahulu. Sungguh arogan. Shen Yijun mencibir tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun saat menatap Jinji Senjun. Kuil dewa kuno kalian juga ada di sini untuk itu. Masalahnya ada pada anak itu. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, kalian juga tidak bisa. Jinji Senjun menatap ketiga dewa agung itu, merasa agak cemas. 3 lawan 1, peluangnya untuk menang tampak tipis. Jika saya katakan kami datang untuk Anda, apakah Anda akan percaya? Shen Yijun menatap Jinji Senjun dengan senyum aneh. Kuil dewa kuno kalian hanya menginginkan itu. Kalian pikir membunuh saya semudah itu? Jinji Senjun berhenti bicara omong kosong dan malah mengayunkan tombak emasnya. Kendalikan formasi, ikat! Ketiga dewa agung itu mundur, sehingga tangan mereka berubah di udara. Di atas kepala Jinji Senjun, formasi emas turun menimpanya. Anda menyergap saya. Dewa Tombak Emas mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Formasi besar itu terlihat menguncinya di tempat, lapis demi lapis, membuatnya tidak bisa bergerak. Ketiga dewa agung mengabaikan Dewa Tombak Emas dan menoleh ke arah Xiuyan yang pingsan di punggung rubah petir. Rubah petir meletakkan Xiuyan di tanah, menatap ketiga dewa agung dan mengeluarkan geraman rendah. Kita harus segera pergi dari sini. Jika tidak, aliansi dewa perang akan mengirim lebih banyak orang dan keadaan akan menjadi rumit.
kata dewa cahaya ilahi dengan bergesa-gesa. Namun rubah petir tetap melindungi Xiaoyan, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Ketiga dewa agung memandang rubah petir yang melindungi Xiaoyan, lalu melirik dewa tombak emas yang terjebak dalam formasi di udara. Tidak ada cara lain, kita harus memindahkan seluruh aula bersamanya. Ketiga dewa agung mengangguk, lalu secara bersamaan melayang di atas istana dewa petir. Masing-masing dari mereka memposisikan diri di lokasi yang berbeda di dalam istana roh petir. Segel tangan mereka berubah dengan cepat. Menggunakan ketiga dewa agung sebagai sumber, mereka membentuk perisai energi yang menyelimuti seluruh istana roh petir, termasuk laut petir. Kemudian, dengan raungan yang mengakakkan telinga terdengar, seluruh istana roh petir lenyap dalam sekejap. Hanya misalkan dewa tombak emas yang terperangkap dalam formasi. Di lautan hampa, hanya dia yang tersisa. Melihat istana roh petir menghilang, urat-urat di dahi dewa tombak emas menegang. Wajahnya dipenuhi amarah. Namun dia bahkan tidak bisa menembus formasi di bawahnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, formasi itu memudar dan dewa tombak emas akhirnya menemukan kesempatan untuk bebas diri. Sialan kalian, 3 dewa. Saya akan segera memberitahu aliansi. Suatu hari nanti saya akan menghancurkan istana dewa kuno kalian. Dewa tombak emas meraung marah. Pada saat ini, istana roh petir telah lenyap dan petunjuk-petunjuknya secara alami berakhir dengan lenyapnya. Keberadaan istana roh petir tidak diketahui. Di suatu tempat di lautan hampa, jauh dari laut hampa timur laut. Pada saat ini, rubah petir masih menggeram menatap 3 dewa dengan kewaspadaan yang sangat tinggi. Xiaoyan yang masih tak sadarkan diri perlahan membuka matanya. Listrik berderak di bawah kulitnya. Serangan yang baru saja ia terima dari dewa tombak emas juga mendorongnya untuk mengkultivasi tingkat pertama, tubuh petir ilahi primordial. Tubuh petir mendalam, kelelahan di tubuhnya juga cepat menghilang. Xiaoyan tiba-tiba berdiri, ia telah memasuki keadaan kultivasi, tetapi kesadarannya masih jernih. Ia tahu bahwa orang luar telah datang ke istana roh petir, tetapi ia tidak dapat bangun. Melihat ke atas, Xiaoyan melihat 3 sosok asing berdiri di depan Lei Hu. Ia segera menjadi waspada. Ketiga pria itu menatapnya dengan curiga dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Bolehkah saya bertanya, siapa kalian bertiga? Tanya Xiaoyan. Ketiga dewa itu juga menatapnya setelah mendengar raut suaranya. Jangan gugup adikku, kami tidak bermaksud jahat dan kami di sini untuk melindungi Anda. Kata Shen Yijun sambil tersenyum, menatap Lei Hu dan Xiaoyan yang waspada. Xiaoyan merasakan aura yang terpancar dari ketiga Shen Jun itu. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, dia masih bisa merasakan kehadiran sosok-sosok kuat yang menekan dari mereka. Yang membuatnya menduga bahwa kekuatan mereka jauh melampaui kekuatannya sendiri. Tetua Zhan pernah mengatakan bahwa masalah akan segera datang, tetapi Xiaoyan tidak menyangka akan datang secepat ini. Saya tidak butuh perlindungan kalian, kata Xiaoyan dingin. Tetua Zhan pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya sekarang. Mungkin mereka hanya tidak yakin apakah Xiaoyan memiliki menara roh kekosongan Xinjiang dan karena itu sengaja mendekatinya. Kita semua tahu bahwa menara roh kekosongan Xinjiang ada pada Anda. Jika kami ingin membunuh Anda tidak akan punya kesempatan untuk bangun. Kata Shen Yijun perlahan sambil tersenyum. Shen Qijun dan Shen Liangjun tetap diam. Tatapan mereka tertuju pada Xiaoyan tanpa perubahan sedikit pun. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata menara roh kekosongan Xinjiang, pupil matanya menyipit tajam. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama menara roh kekosongan Xinjiang dari orang lain. Lalu apa yang Anda inginkan? Mata Xiaoyan tetap sangat waspada. Hei, seperti yang baru saja saya katakan, kami di sini untuk melindungi Anda. Anda menggunakan kekuatan laut petir untuk melawan dewa tombak emas. Apakah Anda berniat untuk tinggal di aula ini selamanya? Selain itu, jika aliansi dewa petarung mengirim lebih banyak orang, kekuatan laut petir saja tidak akan cukup untuk melindungi Anda. Lanjut Shen Yijun. Xiaoyan mengingat kembali pertempuran yang baru saja terjadi dan itu tampak benar.
Dia telah menggunakan puluhan petir merah dari laut petir, namun hanya berhasil memukul mundur. Anda bukan dari aliansi Dewa Petarung, jadi siapa Anda? Anda termasuk faksi mana? Xiuyan terus menanyai Shen Yijun. Kuil Dewa Kuno, jawab Yijun. Kuil Dewa Kuno? Belum pernah mendengarnya. Xiuyan berpikir sejenak. Dia memang belum pernah mendengar nama itu dan tetua Zan pun tidak pernah menyebutkannya. Mendengar jawaban lugas Xiuyan, bibir Shen Yijun berkedut. Wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang kuil Dewa Kuno kami, karena Anda masih terlalu lemah. Saya tidak pernah menyangka bahwa pemilik Menara Kekosongan Shinchan ada seorang dosian. Shen Yijun tersenyum. Lalu, kenapa kalau saya seorang dosian? Mengambil Menara Kekosongan Shinchan dari saya tidak akan semudah itu. Mata Xiuyan dingin. Anda tidak perlu bermusuhan dengan kami. Menara itu milik Anda dan mengambilnya tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Kami hanya di sini untuk melindungi Anda. Jika Anda benar-benar tidak membutuhkan kami akan pergi. Tapi jangan khawatir, begitu saya pergi, aliansi dosen akan datang mengutuk. Saat itu menara itu mungkin benar-benar akan berpindah tangan. Shen Yijun menatap Xiuyan yang waspada, mengangkat bahu dan bersiap untuk pergi. Xiuyan menyipitkan matanya, menatap mereka bertiga dan merenung sejenak. Mereka sepertinya tidak punya alasan untuk menipunya. Tunggu sebentar. Para senior, saya tadi bersikap tidak sopan. Saya belum bertemu banyak orang baik sejak datang ke alam ini. Jadi saya selalu sedikit waspada terhadap orang yang asing. Tapi saya sudah memikirkannya dengan matang. Dan kalian para senior benar-benar tidak punya alasan untuk menipu seorang dosen biasa seperti saya. Xiuyan segera menyadari bahwa mungkin mereka memang tidak bermaksud jahat. Apapun alasannya, setidaknya mereka telah melindunginya barusan. Aliansi dosen saat ini berada di luar jangkauan Xiuyan. Dia membutuhkan waktu untuk berkembang. Ketiga dewa itu kemudian berhenti. Tetapi dilihat dari ekspresi mereka hanya ingin sedikit menakut-nakuti Xiuyan dan tidak berniat untuk pergi. Begitu baru benar. Anda pasti telah menggunakan kekuatan menara roh kekosongan Shinchan. Itulah sebabnya ia menarik perhatian aliansi Dewa Petarung. Ingat apapun di situasinya, jangan pernah menggunakan kecuali dalam keadaan mengancam nyawa. Sekali Anda melakukannya, itu akan berujung pada kematian. Untungnya, Yang Mulia Ratu menemukannya lebih awal kali ini. Kalau tidak, Anda mungkin bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Orang-orang di aliansi Dewa Petarung itu semuanya bajingan, tak berperasaan. Shen Yijun berkata kepada Xiuyan. Xiuyan mengangguk. Tampaknya apa yang dikatakan tetua Zan itu benar. Ini adalah laut hampa, bukan lagi benua Dodi. Dan kekuatan menara roh kekosongan Shinchan bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan. Rahasia menara roh. Kekosongan Shinchan seperti monster raksasa, wajah aslinya telah tidak jelas, tetapi ia berdiri tepat di depan Xiuyan dan rahasia itu semakin mendekat. Itu tidak baik. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak mampu memprovokasi mereka. Kita harus segera pergi dari sini. Xiuyan terkejut ketika mendengar ini. Saat itu dia sama sekali tidak menyadari bahwa istana roh petir telah dipindahkan. Kami memindahkan istana ini sejak lama. Meskipun saat ini kami berada di alam yang lebih rendah, kami masih cukup jauh dari tempat kami sebelumnya. Jadi tidak akan ada aura yang tersisa. Karena itu kami aman untuk saat ini. Shen Yijun merasa agak geli dengan kesadaran Xiuyan yang terlambat, tetapi tetap menceritakan apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Terima kasih telah menyelamatkan saya, 3 senior. Xiuyan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Dia harus mengakui bahwa dia berada dalam bahaya besar barusan. Jika ketiga Senjun tidak ada di sana untuk menyelamatkannya saat dia tidak sadarkan diri, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di tangan Jinji Senjun. Tidak perlu terlalu sopan, batuk-batuk. Ingatlah kebaikan ini. Shen Yijun batuk 2 kali dan berkata,
Junior ini pasti akan mengingat kebaikan Anda senior. Apakah itu berarti saya tidak akan pernah bisa meninggalkan istana roh petir ini lagi? Xiaoyan tersenyum dan kemudian bertanya kepada Xin Yijun. Anda bisa meninggalkan kuil kuno Dewa Petir? Raja Dewa Tombak Emas tidak akan menemukan Anda. Begitu pula aliansi Dewa Petarung. Selama Anda tidak menggunakan kekuatan menara roh kekosongan Shinchan, tidak ada yang bisa menemukan Anda. Bisa dibilang Anda aman untuk saat ini, jawab Sen Yijun. Xiaoyan akhirnya menghela nafas. Kali ini melawan Dewa Petir yang dirasuki iblis membutuhkan penggunaan menara roh kekosongan Shinchan. Karena Dewa Petir yang dirasuki iblis telah mencapai kekuatan Dewa Petarung tanpa menggunakan menara roh kekosongan Shinchan. Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkannya, namun akan lebih aman jika Anda kembali ke kuil Dewa Kuno bersama saya. Yang Mulia Ratu sangat merindukan Anda. Lanjut Sen Yijun. Yang Mulia Ratu? Xiaoyan tampak bingung bagaimana bisa ratu lain muncul di hadapan dia. Dan mengapa dia merindukannya? Kapan Xiaoyan bertemu dengan seorang ratu dan yang begitu kuat pula? Ya, Anda akan mengerti ketika Anda melihat Yang Mulia Ratu. Sen Yijun mengangguk, segera membangkitkan rasa ingin tahu Xiaoyan. Dia telah mencoba mengingat kapan terakhir kali dia bertemu dengan sosok yang begitu kuat, tetapi dia tidak ingat sama sekali. Mungkinkah itu Sun Er? Sun Er menjadi Yang Mulia Ratu di bawah bimbingan Raja Tiansang. Sepertinya ini memang mungkin. Tidak, saya masih punya urusan. Saya tidak bisa meninggalkan istri dan saudara-saudara saya, jadi saya tidak bisa pergi bersama Anda. Xiaoyan menolak. Sekarang dia harus berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam sesuai instruksi Xiao Wutian. Terlebih lagi jika dia pergi begitu saja, dia tidak akan bisa membawa semua orang ke kuil Dewa Kuno. Kekuatan gabungan semua orang tidak cukup. Bagaimana Xiaoyan bisa pergi sendirian? Namun, lautan hampa sekarang penuh dengan bahaya. Jika menara kekosongan Shinchan terungkap lagi, kita tidak punya waktu untuk menyelamatkan Anda. Sen Yijun agak terkejut dengan penolakan Xiaoyan. Bagaimanapun juga istana Dewa Kuno adalah tempat yang dapat sepenuhnya menjamin keselamatan Xiaoyan. Dengan bakat Anda dapat dengan cepat tumbuh menjadi sosok yang kuat dan istana Dewa Kuno dan menembus ke alam dosen hanyalah masalah waktu. Sen Yijun terus membujuk Xiaoyan dengan berbagai kata. Terima kasih atas kebaikan Anda senior, tetapi saya harus menempuh jalan ini sendiri. Perlindungan buta tidak cocok untuk orang seperti saya. Xiaoyan tersenyum ringan dan sekali lagi dengan jelas menolak kebaikan Sen Yijun. Kalau begitu, jika Anda bersikeras, kami tidak akan memaksa Anda. Melihat sikap tegas Xiaoyan dan Sen Yijun, berhenti mencoba membujuknya. Saya pernah berharap suatu hari nanti saya dapat mencapai kuil Dewa Kuno sendiri daripada bersembunyi di dalam untuk kultivasi seperti ini. Saya ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sekali lagi terima kasih telah menyelamatkan saya, 3 senior. Xiaoyan membungkuk kepada 3 dewa lagi. Ketiga dewa agung itu tersenyum tipis tanpa rasa khawatir. Mereka tidak meremehkan pemuda ini. Sekarang, setelah kami memastikan keselamatan Anda dan misi kami selesai, saatnya pergi. Ini sebuah token. Jika Anda benar-benar sampai di kuil Dewa Kuno, gunakan token ini. Di atas kristal ini bahkan mungkin menyelamatkan nyawa Anda. Sambil berbicara, Dewa Agung Yi melemparkan sebuah token kuno tertuliskan kuno kepada Xiaoyan. Oh, dan saya lupa mengingatkan Anda. Selain aliansi Dewa Petarung, Anda juga perlu waspada kekuatan lain. Kekuatan ini sangat kejam dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika Anda bertemu mereka, hindari mereka jika kemungkinan dan cobalah untuk tidak berkonfrontasi langsung, terutama ketika Anda belum sepenuhnya berkembang. Dewa Agung Yi sepertinya teringat sesuatu dan menambahkan,
Senior, selain aliansi Dewa Petarung, apakah ada kekuatan lain yang ingin mendapatkan menara roh kekosongan Shinchan? Ekspresi Shuyin kembali serius, sementara Shen Yijun tersenyum tipis. Menara roh kekosongan Shinchan bukan hanya diincar oleh aliansi Dewa Petarung. Setiap alam dewa memilikinya. Anda belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan sejatinya. Dengan ketakutan pada saat ini, menggunakan menara kekosongan Shinchan hanya akan membawa malapetaka bagi Anda. Jawab Shen Yijun kepada Shuyin. Tubuh mereka sedikit bergetar mendengar ini. Dia tahu asal-usul menara roh kekosongan Shinchan jauh dari sederhana. Tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Bahkan para dewa petarung pun menginginkannya. Namun Shen Yijun setiap alam ingin memilikinya, yang cukup untuk membuktikan pentingnya menara roh kekosongan Shinchan di berbagai alam. Itu adalah harta karun tingkat atas di seluruh laut hampa. Saya mengerti kekuatan lain apa selain aliansi dewa petarung yang sulit dihadapi, seperti yang Anda sebutkan, senior. Shuyin mengangguk. Kali ini dia sudah merasakan bahwa masalah yang ditimbulkan oleh menara roh kekosongan Shinchan benar-benar di luar kemampuannya saat ini untuk menahannya. Selain aliansi dewa petarung, ada kekuatan lain yang disebut Istana 10.000 Iblis. Jawab Shen Yijun sambil menatap Shuyin. Istana 10.000 Iblis? Seru Shuyin terkejut. Bukankah itu kekuatan yang menyelamatkan Kaisar Jiwa? Anda pernah mendengarnya? Tanya Shen Yijun melihat ekspresi terkejut Shuyin. Ya, kekuatan ini menyelamatkan iblis yang pernah saya segel. Shuyin mengangguk. Ekspresinya serius, bahkan Shen Yijun telah memperingatkannya untuk waspada terhadap Istana 10.000 Iblis yang menunjukkan bahwa kekuatan ini sangat kuat. Menyelamatkan Kaisar Jiwa pasti akan menimbulkan ancaman signifikan bagi Shuyin. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.